Saya pernah disukseskan sama orang yang sekarang jadi partner saya. Dari sampah, dari karyawan, saya diangkat jadi owner. Saya harus bisa sukseskan orang lain juga. Titik baliknya itu ketika mama saya sakit, butuh uang buat berobat. Bos, pinjam duit 500 ribu buat bawa mama saya ke dokter. Jawabannya apa? Nanti kamu baliknya gimana? Kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak gak ada yang bisa batalin. Itu aja udah pertobat saya. Saya tambahin satu, jangan ngatur Tuhan. Kita siapa mau ngatur pencipta kita, Mas? Ini bagaimana John? Sehat John, sehat. Speechless nih Mas, alhamdulillah sehat banget. Sehat. John, kenapa sih John bisa kamu seperti ini hari ini? Sebenarnya awalnya bagaimana sih? Jadi nih, gue naruh vape aja ke kedokteran. Gimana John? Oke, Mas Anang, thank you buat kesempatannya hari ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim hari ini. Thank you buat waktunya. Sama-sama John, sama-sama. Senang melihat Mas Anang happy, sehat hari ini. Iya dong. Jadi saya itu boleh cerita dikit ya, kenapa kok nama saya itu John LBF gitu kan? Ya LBF tuh. Jadi nama saya itu lahir Henry Kurnia Hadi. Saya itu dari Semarang, Mas. Henry Kurnia Hadi Sutikno. Nah, Henry Kurnia Jawa banget loh. Orang Semarang. Orang Semarang asli. Okay. Orang Semarang asli. Okay. Saya sampai 2007 tuh di Semarang. Berarti SMA. Sampai SMA? 85 saya lahir, kelahiran 85 lahir, sampai 2007 saya di Semarang terus hijrah ke Jakarta. 2007. Perkara apa? Naik motor dari Semarang bawa duit 100 ribu. Karena orang tua saya ya biasa aja nggak mampu gitu. Saya kalau di Jawa kiblatnya itu kalau lu mau sukses lu ke ibu kota. Betul. Orang daerah seperti selalu itu. Parameternya adalah benchmarknya adalah ibu kota itu tempat lu untuk mencapai kesuksesan. Betul. Nah, that's why 2007 saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Lulus SMA? Sempat kuliah tapi akhirnya nggak lanjut karena nggak ada biaya. Ya, semester 5. 2 atau 3? Semester 2. Oke. Berarti lama anakku dikit lah. Semester 5. Semester 5 gua. Saya mendeokan diri karena nggak ada biaya lagi, Mas. Sama. Terus? Jadi berangkat ke Jakarta 2007 udah pokoknya saya nggak pernah mikirin apapun nanti gimana. Betul. Saya cuma punya keyakinan satu, saya bukan orang yang malas gitu. Jadi saya pasti yakin saya bisa makan lah. Apapun saya bakal bisa kerjakan. Berarti kuncinya John awal di bawah adalah gua bukan orang malas. Saya bukan orang malas. Oke, good. Apapun saya akan lakukan untuk saya bisa makan. Bisa makan. Itu awal. Itu pun berkat brainstorming dari ayah saya sih. Ayah saya orang biasa. Oke. Sekarang ada dua-duanya ibu bapak. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Iya. Baru saya belikan rumah 2 miliar. Tapi selama ini kan saya saksi hidupnya, orang tua saya ngontrak sana, ngontrak sini, nggak pernah punya hak atas rumah sendiri. Harus ngontrak sana, ngontrak sini. Alhamdulillah berkat kesuksesan saya sekarang, saya udah beli rumah 2M dan saya renov 500 juta. Bagus lah kayak hotel gitu. Kayak hotel buat bapak dan ibu. Iya, hak milik. Keluarga selain kamu sendiri, adik, saya kakak? 3 bersaudara. Kakak saya perempuan, saya nomor 2 di tengah. Adik saya perempuan, semuanya mualaf. Orang tua masih Kristen. Semuanya tiga-tiganya mualaf. Nanti aku akan diskusi lagi. Pertanyaannya, kenapa pergi di Jakarta? Ya tadi goal saya adalah saya kepingin merubah nasib ya, karena saya jadi anak laki satu-satunya itu jadi beban mental. Ya. Papa saya itu selalu ngajarin, kamu anak laki-laki satu-satunya. Kalau perutmu lapar, keluar dari rumah, kerja apapun, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang, yang pasti bisa makan. Itu ajaran papa saya. Saya merinding ngomongin, Mas. Pasti bisa makan. Jadi di brainstorming, di brainwash terus sama papa saya itu dari kecil. Ya papa saya sales asuransi, apa aja dia kerjain. Berarti apapun bapak ibu itu swasta juga lah ya. Ada yang dikerjain atau dagang? Iya. Nggak ada yang dagang? Nggak ada. Nggak dagang. Bukan. Jadi kerja juga sama orang. Kerja. Nah terus di Jakarta itu saya sempat Mas kerja di. Jadi pertama kali saya kerja itu saya jadi sales dari junior sales zaman dulu masuk itu kayak audisi Indonesian Idol. Audisinya di Sunter. Di Sunter. Itu ribuan orang. Tapi ingin jadi sales. Karena benefitnya kan banyak ya, di masa depannya tuh bagus gitu. Karena bisa kenal banyak orang. Iya, terus orang sales tuh hebatnya kenal banyak orang. Betul. Jadi dari ribuan itu yang keseleksi cuma 4 orang Mas, termasuk saya.
Dari ribuan cuma 4 orang. Kamu kamu termasuk John? Jadi waktu itu di Cilandak, Saharjo, Sudirman, satu lagi Supomo. Yang membuat kamu tahu-tahu kamu bisa terpilih apa? Saya orang yang benar-benar ini Mas, fokus dalam mengerjakan punya keinginan itu saya harus dapat. Harus, kalau saya udah ambisius. Iya, ambisius. Okay. Jadi benar-benar saya pengen kerja di sini, saya harus bisa dapat kerja di sini, apalagi saya kerantau juga, saya harus bisa masuk. Itu sendirian di Jakarta ya? Sendirian. Ngekos? Iya. Bukan sendirian. Kakak saya udah duluan ke Jakarta. Kakak perempuan. Kakak saya udah duluan kontrak di kesehatan. Oke, berarti kamu ikut kakak ya? Iya, saya numpang di tempat kakak. Saya berangkat ke Jakarta itu, dulu kan zaman dulu nggak semasif ini online Mas. Betul. Jadi ngelamar itu setiap saya beli koran Kompas, di situ lowongan terbesar tuh pasti selalu. Betul. Nah di situ saya buat CV, saya datang, terus alhamdulillah seharian full wawancara, keterima. Besoknya tes kesehatan di Paramita di daerah Senen. Ya. Itu Mas, saya cerita dikit nih. Jadi begitu kita udah keterima di situ, kalau tes kesehatan nggak lolos, ya fail. Terus tes kesehatan lolos, kita user interview sama kepala cabangnya, nggak lolos pun kita fail. Jadi alhamdulillah saya melalui tahapan semua dan saya kerja di 2007. Yang waktu kamu di pasti ada berapa pertanyaan yang kamu bisa rasakan, banyak pertanyaan yang sangat penting harus gue bisa jawab dengan baik. Apa pertanyaan? Jadi yang benar-benar bikin kamu gila, gue ditanyain gini nih. Ya, jadi kalau proses wawancara di itu memang banyak ini ya, banyak tahapannya ya, mulai dari tes penulisan, terus kita suruh gambar-gambar. Bagian psikolognya tuh kan ini kan yang dibuka kan bagian marketing Mas. Jadi ada pertanyaan yang kenapa kamu memilih dunia marketing? Oke. Dan jawaban saya waktu itu, saya orang yang tidak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan. Jadi kalau saya sudah punya keinginan, saya harus dapat itu. Dan saya bukan tipikal orang yang bisa dipaksa menyerah oleh keadaan gitu. Jadi saya yakin saya bukan marketing yang... Artinya gak bisa menyerah gue gak bisa dikalahin. Ya pokoknya gue tawarin sini dia gak mau, gue akan tawarin yang lain, gue akan tawarin yang lain, gue akan tawarin yang lain sampai gue... Pokoknya orang itu harus mau. Yes. Atau barang gue harus laku hari itu. Yes, meskipun pada faktanya begitu gue first day gue jualan kan suruh pameran. Gue ketemu orang gemeteran Mas. Pak, mohon maaf, saya dari nggak berani ngeliat mukanya karena saya nggak ada mentor, nggak ada basic. Jadi dan disitulah saya ngadu ke supervisor saya bilang Pak, bagaimana sih Pak? Saya orang yang berani mau tanya, mau belajar gitu. Saya tanya, Pak, gimana sih Pak caranya kita biar pede ngobrol sama orang? Kamu masuk ke kamar mandi, mau ke kamar, kamu lihat ke cermin, kamu lihat wajah kamu sendiri, berani kan lihat? Masa lu lihat wajah lu sendiri nggak berani? Di situlah kamu bicara sama cermin. Kamu ngobrol, halo Pak. Lu lihat nanti ekspresi muka lu, udah enak belum? Kalau belum enak, lu improve lagi sambil senyum. Suaramu harus make sure bahwa, karena itu nggak ada orang lain, hanya diri lu aja dan cermin. Jadi make sure lu lihat cermin itu, kuping lu harus dengar suara lu. Jangan bicara pelan, karena lawan bicara lu belum tentu bisa mendengar suara lu. Di situ saya practice make perfect benar-benar. Jadi itu adalah teori pertama yang kamu kerjakan. Ya, saya diarahkan oleh orang yang saya anggap dia lebih paham dari saya dan saya kerjakan apa arahan dia. Karena saya nggak ngerti waktu itu. Justru saya minta ilmu dari supervisor saya dan dikasih tahu ilmunya adalah itu. Dari situ saya latihan, saya lawan. Ya ujung-ujungnya urusan perut ya. Kalau perut kita lapar, terus kita malu, kita nggak makan kan. Berarti bisa dibilang orang yang kesakitan, orang yang kelaparan, orang yang dipepet hal sesuatu yang besar, biasanya ajaib. Ya, dan dia harus memilih sih Mas. Sebetulnya itu nggak otomatis juga sih. Mindset kita harus memilih untuk yang tepat tetap. Berarti kita fokus. Iya, karena kita dikasih kondisi sulit, kita kebanyakan mostly people dia akan memilih untuk give up. Ya udahlah, pasrahlah gitu. Ya udahlah gitu ya. Iya, ya wis lah. Mungkin wis jalani Gusti Allah. Jalannya begitu. Biasa terus jadi kayak kalimat-kalimat defensifnya seperti itu yang keluar. Kalau saya memilih untuk jadi orang yang berbeda. Oke, keluarga gue nggak mampu, gue anak orang dari keluarga biasa-biasa, pendidikan nggak tinggi. Tapi saya
harus bisa kayak orang lain bisa, saya harus bisa. Itu sih value saya. Hebat. Itu banyak hal tadi dari penyampaian John yang menarik, guys. Dan saya buktikan gara-gara saya nggak bisa di pasar untuk menyerah. 2009 saya jadi best marketingnya. Jual berapa mobil? 120-an dalam waktu satu bulan. Waktu itu ada kontes dan saya harusnya berangkat ke Jepang karena waktu itu krisis, kalau masih ingat, masalah ingat 2009 ya. Jadinya nggak berangkat ke Jepang tapi saya diganti LM itu hampir 100 juta. Satu bulan ngejual 100. Itu udah rutinitasnya Mas. Awal setelah kamu punya keyakinan, kamu udah belajar dari cermin tadi, dari mentor kamu, kamu lakukan itu, habis itu selang berapa bulan atau selang berapa? Gak lama. Berarti kamu learningnya cepat. Ya, gak lama latihan di banyak belajar hal. Jadi begitu saya udah pede ketemu orang, ya, saya jualan banyak dari retail sama fleet user untuk company gitu. Jadi penjualan saya pertama itu ada salah satu klien di daerah Pondok Indah karena kantor saya di Cilandak. Oke. Itu dia beli waktu itu zaman itu kita 3-4 unit untuk operasional perusahaan. Dan ketika saya tanya, saya datangi ibu prosesinya, bagian prosesnya, saya tanya, kenapa ibu beli pesannya sama saya? Biar lu nggak nyampah lagi di kantor gua. Demi Allah saya merinding. Kenapa dibilang kamu biar nggak? Jadi saya orang yang konsisten, Mas. Berarti kamu tiap hari ke orang itu? Tiap hari saya canvassing, saya sebar, saya lempar, muter, keliling lagi, saya sebar, berapa hari sekali saya sebar. Jadi di kantornya dia itu hanya ada brosur saya, Mas. Lebih banyak. Ini demi Allah saya nggak bohong. Sayangnya saya nggak nyimpen kontak orang yang kan ya kepikiran juga gue di posisi kalau ada gue bisa. Berarti dibilang bahwa kalau dibilang simpelnya, kamu di situ kan nyebelin orang. Berarti kayak lu. Tapi nyebelin kan jadi orang kan jadi kasih atensi ke kita. Ini sales kok kayak gini banget ya. Ini semua bros ini berarti dia. Berarti nyebelin tuh bagus ya? Ya bagus. Jadi narik perhatian ya. Jadi jangan dibilang orang yang menyebalkan itu tidak punya rencana. Kadang-kadang nyebelin punya rencana. Biarin aja gue bikin kesalnya orang. Akhirnya mesti panggil gue. Kalau John ngerti ini gue bikin sebel. Pada saat dia ngajak gue ngomong, gue akan jelasin. Orangnya jadi akhirnya gila, ngapain anak ini pintar juga ya, bisa bikin gue begini. Akhirnya percaya. Good. Itu salah satu teori yang sangat luar biasa bisa dipakai. Jadi teman-teman yang mau kenapa saya harus ngundang dia. Nah ini nih salah satu nih. Nyebelin itu kalau kamu pintar itu menjadi satu cara kamu akan bisa mendapatkan hasil. Jadi kan kita banyak hal ya untuk dapat atensi orang apa. Untuk dapat atensi orang. Yang pasti tapi memang harus benar-benar ada value di situ ya, nggak cuma bikin sebelin orang maki-maki kan, nggak kayak gitu konsep. Jadi saya untuk masuk supaya dapat perhatian orang ini bagaimana sih ya, saya buang terus brosurnya kan ini sampah banget dibuat tiap hari. Tapi hari kelima pasti ini brosur apa sih gitu kan. Nah akhirnya good. Terus satu hal juga, saya waktu itu ada Menara Ericsson daerah Pondok Indah itu. Ya ada, tahu. Saya beli rokok, saya kasih ke satpam, saya minta izin untuk naik turun lift. Dan saya bawa stok kartu nama. Saya canvassing di dalam lift. Bapak Ibu, saya dari ini kartu nama saya, mohon berkenan simpan kartu nama saya. Barangkali Bapak punya mobil nanti butuh servis atau mau klaim asuransi, teman-teman saya di otomotif mau segala merek, Bapak bisa konsultasi sama saya secara gratis. Jadi saya menawarkan bantuan. Bukan nawarin Pak beli mobil. Bukan. Itu kreasi. Itu kreasi dari kamu atau baca atau dari mentor? Kreasi. Kamu sendiri mengolah itu. Kita di sales kan ditarget, Mas. Jadi otak kita mau nggak mau harus kita berpikir ide apa lagi, strategi apa lagi. Umur berapa lagi? Saya masuk 2007 berarti sekitar 22-23 tahun. 22-23 tahun? Iya. Ya karena memang kita, jadi ilmu lapangan, Mas, bergaul sama bapak-bapak di kampung, di pos kampling. John melihat sekolahan itu sebenarnya apa sih? Sekolahan itu apa sih, John? Buat saya sekolahan itu untuk kita untuk belajar baca, tulis, karakter, ya kan, bersosialisasi, ya kan. Tapi dari situ yang lebih menurut saya itu kan ini kan kisah suksesnya menurut saya setiap orang itu punya
kesempatan untuk selalu memetik hal positif dari kejadian setiap hari di kehidupan dia. Ini penting. Ini hal yang sangat penting. Iya. Hal-hal yang buruk yang terjadi di kita, everything happen for a reason. Gak ada, Allah tuh ngasih kita. Nurunin sesuatu gak ada alasannya. Gak mungkin gak ada alasannya. Jadi hari ini kalau kita sampai mungkin dijahatin orang, bahkan sampai dipuji orang pun, atau kita ngalamin kesulitan ban kita bocor di tengah jalan, everything happens for a reason buat saya itu. Everything happens. Jadi dan saya selalu menyimak setiap potongan-potongan kecil dalam kehidupan saya, kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan saya itu. Ya, kamu nulis atau memang reminder dong? Reminder. Saya tuh orang yang nggak bisa baca dokumen banyak, Mas. Bisa baca, cuman saya tuh tipikalnya orang sekali ngomong sama saya akan ingat sampai mati seumur hidup. Jadi saya itu gift talenta yang saya punya itu. Jadi saya ngelihat nonton video gitu saya hafal. Itu lebih. Jadi diomongin orang sekali tengen, kalau orang Jawa bilang tuh gampang ingat. Tengen gitu. Kalau baca males. Makanya kenapa di teknologi hari ini aku mau sambungin buat teman-teman. Aku juga lagi bukan mempelajari ya, tapi aku jadi kenapa sih sekarang jadi baca buku itu bisa mendengar buku. Kan itu baru 2 tahun 3 tahun ini kan, bahwa semua buku hari ini ada orang yang ngomongnya. Kalau tinggal pencet bukunya, kalau mau beli buku online, buku digital, kamu tinggal pencet, dia akan cerita sendiri. Oh, berarti ini apa yang dialamin John itu ternyata works. Berarti banyak orang di dunia juga seperti ini. Banyak orang yang kenapa teknologi itu jadi bukan beli buku untuk dibaca, tapi dia beli buku untuk mendengarkan. Iya, betul. Ini tuan rumahnya gak nawarin gua. Jadi produksi gua, John. Lu kalau beli apa-apa beli Lumiere aja, John. Pasti. Kan gua sering ulang tahun karyawan gua kan. Nah, karena gua 100 lebih ya. Pokoknya gua catat. Ulang tahun. Pokoknya sebulan John 3 pesen. Berarti ada masalah sama John. Umur 22 tahun, kamu udah bisa menjual sampai ratusan mobil. Keren. Yang jadi pertanyaan, lu nyenangin diri lu terus model apa, John? Jadi gini Mas, makanya tadi saya bilang ya, everything happens for a reason. Jadi gua itu bukannya nggak pernah ngerasain punya duit banyak ya. Betul. Waktu saya di itu zaman-zamannya emasnya otomotif, Mas. Belum ada OJK, refund asuransi sales tuh masih gede, dan area gua di Jaksel. Sosial media nggak gila-gila ada. Ya jadi dan gua tuh banyak banget ketemu kawan-kawan di Pondok Indah gitu ya. Oke, Mas Hendri, kamu ke rumah itu saya diambil, kamu jual, saya trade-in baru. Ya, saya tuh orangnya konsisten, Mas. Kok iklan kecil aja saya SMS-in, Bapak Ibu kalau mau tukar tambah mobil hubungi nomor saya. Kan dulu kan nggak ada BBM, nggak ada WA, ada SMS kita pakainya. Nah di situ saya konsisten aja, saya tuh orangnya. Di hidup lu gede itu dengan SMS. Kan dulu bayar pulsa mahal. Enggak lah, kan kita ada gaji. Jadi, kamu save for saya keluarkan gaji saya. Padahal dari kantor nggak ada sedikit. Nggak ada. Uang yang kamu terima dari perusahaan itu bukan gaji. Gaji lu adalah jualan. Tuh, dengar dari orang yang sukses, guys. Dari jualan. Kalau marketing sudah nanya di wawancara, gajinya berapa Pak? Gini. Saya coret, Mas. Tapi kalau dia wawancara sama saya, kan saya masuk wawancara marketing. Dia tanya, ini sistem insentifnya seperti apa Pak? I'm happy tuh ngobrol lebih lanjut sama orang ini. Kalau dia udah mentionnya gajinya gimana, gini. Ada gaji, saya suruh pulang. Berarti lu nggak marketing. Kalau lu marketing, berarti dia mau enak ya? Ya, orientasi lu adalah bagaimana jualan yang banyak, bagaimana maintain customer yang banyak supaya retentionnya datang terus. Terus kamu dapat insentif gede dari situ. Marketing. Makanya kamu jadi hebat. Tahu kenapa sih orang ini hebat? Pasti ada sesuatu. Ini salah satu. Kalau ditanyain kerja mendingan gini Pak. Bapak jangan tanya gaji saya. Saya kerja, saya buktikan saya sukses dulu, baru hargai saya. Jadi ada hal yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian banyak pihak, ya, terutama ya mungkin buat para pengajar, sekolahan, pikir bisa merubah atau menambahin atau apapun. Apa yang dilakukan John ini works, betul-betul works, dan dia berhasil seperti ini. Kamu sampai sekarang punya perusahaan berapa John? 3. Apa saja John?
High Five itu High Five itu apa? di bidang perizinan untuk pendirian PT, CV, BMA. Jadi service. Ya kita kerjasama lah sama notaris. Ya. Notaris, Terus service. sewa kantor virtual total 48 cabang. Jabodetabek. Kantor virtual, Ya. I know that. Yes. Coworking, ngerti aku, ngerti. Branding usaha, jadi kita one stop mas. Orang dari bikin PT kita bantu tuh. Bantu langsung semuanya. Gue beresin lo. Sampai saat ngurusin pajak dan everything. Itu saya pecah sekarang di perusahaan saya baru lagi, namanya John Tax. Di situ full urusan tax semua. Urusan perpajakan. Oke. Nah terus ada John Skin itu jadi saya beli saham pabrik Unicare Beauty Cosmetics Indo. Kemudian jadi ketika saya udah jadi pemilik salah satu lu main di skincare? Yeah. Arahnya itu tadinya saya kan di TikTok kan followersnya banyak. Tadinya ditawarinnya untuk saya jualan bikin brand skincare sendiri. Awalnya itu. Ya, cuma saya berpikir kalau saya terus yang jualan rugi dong. Doang yang kaya. Gue masih laku. Followers gue lu lihat aja. Kalau komen ya. Jadi saya jualan apapun pasti laku. Tapi saya doang yang kaya. Sombong amat sih lu, John. John. Good. Tapi engagement saya, value hidup saya bukan hanya itu. Saya nggak hidup selamanya, Mas. Good. One day saya pasti meninggal. Saya pernah disukseskan sama orang yang sekarang jadi partner saya. Dari sampah, dari karyawan, saya diangkat jadi owner. Saya harus bisa sukseskan orang lain juga. Makanya saya buka John Skin itu untuk kasih opportunity. Orang mau maklum skincare harus 50-100 juta, enggak. 12 juta dari PT, sewa kantor, branding, daftar merek, BPOM, sampai pakai produk sesuai mereknya dia, cuma 12 juta. Nah, dia itu bisa jadi istilahnya itu apa ya? Retail. Iya, ini usaha. Cabang. Jadi bukan cabang. Jadi pengusahanya benar-benar. Nanti begitu dia udah ada pemesanan order, dia pesen lagi ke pabrik saya. Oh berarti kamu nih ada orang nih Anang nih. John, gue mau bikin skincare. Yaudah, lu mereknya apa Anang? Oke Anang, gue bikin skincare kayak gini kan. Harus jualan ya. Iya. Dan secara legalnya saya urusin semua. Iya, legalnya kamu urusin. Pokoknya ini jadi PT Anang, skincare Anang. Ini barangnya lu jual ya. Ini kan barang dari gue semua. Si orang ini dikasih berapa persen? Lu berapa persen? 50-50? Kurang, enggak gini, jadi modalnya dia nanti dari produk itu sekian misalnya. Jadi dia harus punya modal dong. Itu toh udah saya itu PT-nya sama modalnya. Udah sama produk 20 paket itu, iya. Jadi nanti begitu dia ini untuk galangan-galangan UMKM yang pengen punya jadi usaha gitu. Ngerti? Artinya bahwa John itu di John-nya itu punya perusahaan bikin skincare, bro. Atau Macron. Pabriknya. Lu punya pabrik skincare? Iya, nilai gue. Mau ngambil maksudnya 7.000 meter. Jadi lu punya pabrik, sekarang bantu anak-anak siapapun yang punya knowledge dan punya kemauan untuk jualan skincare. Produknya nama dia, cuman barang dari gua. Sederhananya gini mas, 12 juta itu sebetulnya dia bayar saya untuk nyaburin dia ke kolam renang mas. Suruh berenang terpaksa. Jadi dia bayar saya 12 juta akhirnya itu dia berusaha. Iya. Kalau orang sudah di dalam dia akan berusaha untuk berenang. Bagaimana dia akan tenggelam gitu. Ya. Kalaupun amit-amit nih dia udah berusaha dan dia tenggelam. PT-nya pun dia masih bisa. Dari 10 orang, pengalaman kamu bisa fail berapa orang, bisa berhasil berapa orang? Mas, saya baru bikin PT itu sekitar 2 bulan, belum lama. Terus? Mas kan pebisnis juga. Iya. Kalau sudah 500 brand lebih mas, udah bisa. Sekarang di bawah lu 500 brand, jadi kan 500 brand. Berarti 500 brand kan sekarang punyanya dia sama kamu. Iya. Iya kan? Iya. Pintar juga kan. Ya pintar tapi gini loh, dibalut juga kan opportunity loh. Jadi misalkan 500 brand gitu. 500 brand, orang minimal kan repeat ordernya cuma 30 paket. Ngerti. 30 paket itu sekitar 4 jutaan lah. Setuju. Lah nek 500 bodoh-bodohnya 500 kali 30 paket kan sekitar 15 ribuan. 15 ribu nek aku jual sekitar satu paket itu 150 ribu, Mas hitung sendiri. Ngerti. Ini orang kamu bantuin promosi nggak, Jan? Enggak. Ini promosi dewe. Enggak boleh. Pokoknya dia harus usaha sendiri, tapi kamu kasih knowledge. Ya.
Jadi saya sering kasih knowledge di. Berarti kamu sering bikin pertemuan sama orang-orang ini? Lewat live aja sih. Jadi Zoom. Sejauh ini lewat live di Zoom ya. Itu nanti Januari ini saya lagi urusin visa-visa yang periode pertama saya berangkatin ke Paris. Ada 6 pasang keluarga. Sombong amat kamu. Emang kamu pernah ke Paris? Jangan-jangan kamu gak pernah ke Paris? Ini baru pertama kali saya keluar negeri banget. Tapi harusnya dia perlu kan duit gua udah banyak ya. Artinya yang bisa diambil guys bahwa John ini mengerjakan sesuatu benar-benar dari A sampai Z dia tahu dan dia tanganin sendiri. Itu belajarnya dari masalahnya dari kesekian. Jadi dia itu kita dari jualan sampai proses delivery namanya DEC delivery experience customer ketemu ada 6 position around jadi ditetes gini aja nggak ada lecet memastikan mobil siap pesta itu semua kamu turun kita kerjakan sendiri ratusan unit sebulan bisa dicek anak Henry Kurnia Adi bisa dicek. Tapi kalau orang capek sibuk dibuat kerja otak mikir badan gerak malah insya Allah sehat. Saya nggak pernah sakit. Cuman yang sakit itu kan meriang malas-malasan karyawan sekarang bisa juga ketemu. Iya mas. Ini kerjanya apa lorong-lorongan mas bangun tidur itu gambar sebelah dikit langsung WA KHD izin nggak masuk. Kan sekarang kayak gitu mas. Saya kena COVID sebulan bikin website mas Zoom meeting tetap kerja. Masya Allah. Demi Allah mas saya kerja sampai sekarang nih 2 jam tidur 2-3 jam doang sehari. Serius nih, sampai detik ini. Ya saya 6 juga. Iya. Aku sih 6 waktu itu ya studio orang dino gak turun. Oleh lagi situ. Enggak, kata kuncinya adalah kita harus bayar harga mas, no freelance. Nggak ada makan siang gratis. I agree. Keren. John ini keren banget guys. Ampun. Ini Indonesia punya 100 kayak gini bahaya Indonesia. Bener loh. Pak Jokowi bisa ngumpulin orang kayak gini 100. Ngeri John. Amin. Sumpah ngeri. Makanya that's why alhamdulillah Allah kasih jalan saya jadi influencer di TikTok. Dari iseng-iseng video biasa-biasa aja sekarang udah 2,1 juta. Bisa nonton aku gak sombong. Maksudnya benar-benar ya mungkin saat ini dari 2,1 juta itu pasti banyak yang terinspirasi dari aktivitas. Amalmu yo akeh tuh. Amin. Amalmu tuh banyak. Amin. Oke. Tujuannya sih bukan. Terus kamu ngasih hadiah laptop, ngasih handphone, bujuan ya? Enggak, real itu ya. Lu kok saulan tuku laptop, handphone piro? Ya akhirnya karyawan. Pokoknya gini mas, setiap orang yang kerja sama saya kasih handphone semua. Pulsa saya bayarin semua. Saya itu pernah jadi karyawan mas, pernah susah mas. Kita pernah ngerasain banget. Gua mau kasih handphone baru sama laptop baru buat karyawan-karyawan gua kan. Oke, sekarang ayo giliran kesini, muter. Kamu handphone baru dan laptop baru. Jadi kadang saya bukannya ada pasti yang berseberangan pengusaha-pengusaha yang mungkin nggak suka dengan aktivitas saya. Tapi gini loh masalahnya saya ini bekas karyawan gitu. Jadi ngerti apa yang dibutuhkan kata orang. Tapi kan kamu harus ngelihat anak ini kok dikasih telepon handphone yang ada cuma kayak dikasih gini gitu tuh juga oleh duit enggak. Iya, ilmu ikhlas mas. Oh my god. Kamu ikhlasan aja. Terus channel ilmu ikhlas. Aku amalai. Banyak kita kalau lihat di YouTube di Google pas saya diwawancara sama Sobat Miskin itu sopir saya itu nyolong 29 juta. Kamu ikhlas? Gaji ya udahlah mau gimana. Berapa menit? Dipikirin yang ngeluh. Iya kan? Dipikirin ngeluh ke bawah ini mikir loro gak iso kerja ruginya tambah. Iya, orang kalau selalu berpikir bahwa everything happen for a reason hidupnya indah mas, damai. Jadi setiap kata kunci di situ mindset kita mau nggak memilih untuk everything happens for a reason. Jadi kalaupun itu terjadi, kun fayakun terjadi ya sudah terjadilah. Itu atas izin Allah. Mas ceritain sedikit. Iya, oke. Kenapa kok saya udah enak? Iya. Kok keluar? Kan itu masa depan cerah. Kasus mas. Apa kasus yang paling beratnya? Main judi mas. Oh ada kamu terlibat. Oke. Main judi. Jadi kita dapat duit banyak, duit jin dimakan setan. Wah hedon tiap malam. Salah jalan mas. Saya minta ini jangan ditiru yang ini. Tidak apa-apa, ini jangan ditiru.
Enggak, artinya bahwa John mengalami hal yang wajar. Oh iya. Sebagai orang seumuran John waktu itu mungkin umur 20-an 25-an. Gitu. Duwe akeh. Silau sama ya. Duwe akeh. Ya enggak akeh banget lah. Coba 30. Zaman sakmono ya John ya kalau saulan 1 juta iya, ini. Enggak nyampe 30 50 juta. Jadi kan jualan banyak mas, jualan banyak. Saya nggak pernah ingat orang tua, nggak ngasih orang tua. Padahal orang tua gue juga butuh. Gue lebih banyak untuk jalan sama SPG ini, jalan sama ini. Jadi nakal harus pokoknya. Gak bobo. Enggak silo orang daerah. Ya apa-apa, itu hal lumrah. Tapi satu mas, demi Allah demi Rasulullah. Satu sebutir pasir narkoba nggak pernah saya sentuh sampai detik ini. Karena gini, saya sadar betul saya dikasih karunia, saya pintar otaknya. Jadi saya nggak mau rusak. Kalau narkoba masuk ke badan saya jadi guys, catat ini guys. Nakal semua wes kecuali narkoba. Boleh dinas. Sampai detik ini. Pacar akeh. Dulu, sekarang satu mas istrinya. Itu nanti sampai sana. Oh jadi jawab sih. Iya. Pacar akeh. Iya, singkat cerita mas, waktu itu saya pernah lapping lah. Kalau di lapping itu udah hal yang nggak bisa diampuni. Jadi klien bayar duit asuransi sekitar 5 jutaan, tak kayak main judi mas. Saya belak-belakan apa adanya. Karena buat saya ini gue bisa jadi pelajaran hari-hari. Pasti, kamu mesti ngalamin. Duit entah pikiran. Terus ya apa? Ngadepi ya apa? Iya itu. Menghadapi itu pakai gimana? kartu kredit. Dulu kan kita punya kartu kredit ya, dia dapat kartu kredit dan dikasih fasilitas. Dan terus saya buka semua bank saya punya mas. Semua bank saya punya. Kalau ada teman bank tanya aja Henry Kuliadi dulu. Kartu kredit saya segini mas. Dan ketika 2010 itu saya udah mentok banget mas. Kolektor datang ke kantor, hidup saya udah gak happy, nyaman. Terus akhirnya ada audit yang mengharuskan saya harus resign. Alhamdulillah kepala cabang saya itu karena ngeliat kontribusi selama ini, jadi saya nggak dipecat, dikasih paklaring. Senior sales, jadi surat keterangan kerja di Auto 2004 tahun sebagai senior sales marketing, sangat kontribusi sangat luar biasa. Itu ibarat kepala sama saya Pak Yudianto, dia bilang, gue cuma bisa bantu lu terakhir ini, lu harus, gue nggak pecat. Kamu kasih raport ini bagus ya? Jadi nggak dikasih pecat secara tidak hormat karena memang selama ini kontribusi lu nyata. Gue ikut BWN, pertemuan wilayah. Nah dari situ gue udah kayak ngerasa gue gak punya duit lagi, hidup gue udah hancur banget, kolektor udah ini, gue ngilang lah mas. Ngilang itu masuk ke dunia burung itulah sekitar 2010-2011. Gak mau kerja di kantor. Pertanyaan, kenapa burung? Waktu itu juga gak sengaja sih, karena depresi, kita tiap hari main Facebook aja. Ya, kamu sudah main sosial media? Iya 2010 Iya 2010 udah rame udah. Ya jadi kita main Facebook karena memang dari kecil saya suka melihara binatang, burung gitu-gitu, ikan gitu-gitu kan. Nah nonton Facebook, terus akhirnya cincin mama saya jual. Ini real loh mas, cincin mama saya jual untuk beli kenari pertama untuk saya modal bersilaturahmi di tempat lomba burung itu. Apa itu? Oh ini videonya. Ini nggak dimensi, ini mengutin bendera. Jangan meler hari. Ini kamu sih. Oke. Kok ganteng sih? Lemu sekali, dia kan kuru kan mas. Lemu, bisa kuru. Iya tapi kalau yang dulu emang gak yakin ya. Yang sekarang gak yakin. Lumayan lah terjadi. Jadi di burung itu mas banyak yang saya pelajari lagi. Iya makanya kenapa? Saya melihat arti ketulusan. Jadi di burung itu kita nggak melihat. Padahal di luar dia punya jabatan, punya perusahaan, tapi nganggo celana pendek, sendal jepit mulu toh, kaos oblong, kita bersatu dalam satu hobi komunitas gitu. Jadi orang mikir apa? Jadi nggak ada status sosial di situ. Nggak ada yang pamer-pameran di situ. Satu kita ngumpul di gantangan namanya lomba burung itu. Ya udah kita seru-seruan bareng, kopi radit. Kita ke tempat lomba burung nggak go duit untuk kopi mas, kopi sing nganggo gelas gitu. Terus rokok kayak jaluk konco ngobrol karena kita bersatu dalam satu jabatan yaitu kicau mania. Di situ. Kamu ada di tempat burung itu berapa tahun? Dari sekitar 2010-2011 lah, sampai 2019 8 tahun. 8 tahun kamu main burung? Gak mikirin kehidupan, udah ngalir aja. Opo jare ini sampai kok ngene. Ya makane aku kan ngomong. Ini tujuan skincare gak main. Kayak kuwi lho Mas beruk ini. Oke, John. Terus 2018 sampai jadi kamu kayak gini
perkara apa? 2019. Iya, perkara apa ya? Kita nonton saya. Iya. Aneh ini, John. 2019 terus perkara apa kamu terus tahu-tahu Cek nang bisik. mikir gawe PT, gawe apa yang membuat kamu begitu tuh apa? Oke. Jadi ini foto 2019. Coba boleh Roy Suryo ngecek benar-benar 2019 ini. Pokoknya aku percaya lah, Saya bayaran Mas. Tadi kalau Mas lihat lagi mungutin bendera itu, jadi kalau di lomba burung itu ada juri. Ya. Saya bukan juri. Betul. Jadi dia begitu burung lomba kek, bendera kuning atau biru itu Berarti poin. kamu yang ngasih poin. Begitu diumbar-umbar gitu kan, bukan saya ngasih. Saya bagian ngumpulin, ngelompokin bendera kuning I see. mana ini supaya juri gampang ngitungnya. Oke. Terus abis itu sesi mau mulai ada ada kelas selanjutnya. Oke teman-teman segera disiapin, disetting dulu lovebird Anda gitu kan. Sebentar lagi LB Baby kelas A dimulai. Segera merapat ke gantangan, jangan tetap kondusif, jaga ketenangan. Nah ini gini. Jadi jaga suasana kondusif biar kita nikmati kicauan burung yang ada di lapangan, nenangin teman-teman. Kan orang kalau lomba burung bayar Berarti tiket. kamu koordinasi. Yes. Jadi orang lah lomba burung Mas bawaannya kan pengen menang. Di samping pagar itu kan ada pagar itu. Kayak curi pantau sih. Udah Mas tenang. Nanti kalau Mas berisik malah nggak kepantau, jurinya nggak kedengeran. Itu tugas saya juga. Ya makanya. MC ngono toh. Terus mau ono ngerakit piala. Jadi kan kita terakit trofi gitu. 60 sampai 100 ribu saya sehari dapat duit. Paling banyak tuh 100 ribu. Dari sales lumayan duitnya yang jadi begini. Banistir, bang. Kamu mau lakuin? Ya terpaksa Mas. Jadi aku dikejar-kejar kartu kredit, kolektor nggak. Oh berarti waktu zaman ini utangmu akeh? Ya akeh. Wah aku kemarin nutup aja. Film Korea. Serius? Iya bener. Kayak film Korea gitu. Bener, ada bukti-bukti pelunasnya ada. Jadi pas saya diangkat jadi owner, saya cerita tadi dapat duit miliar tuh langsung saya tepolin bank semua. Lu kayak perkara gue jadi miliaran lah pinter lu. Perkara ini apa? Perkara apa yang membuat kamu seperti itu? Oke, jadi hampir 8-9 tahun Ya, di dunia. betul dari situ terus. Ngejalanin hidup ngalir aja gitu. Terus? Ada titik balik saya itu waktu Ya, mama titik saya baliknya. sakit. Oh, oke. Saya sayang banget sama mama saya Mas. Jadi doa ibu ya. Sayang banget saya, ibu saya itu benar-benar ya saya sayang sama papa saya, tapi mama itu benar-benar yang saya ngelihat banget perjuangan mama saya yang gedein segala macam gitu ya. Oke. Titik baliknya itu ketika mama saya sakit butuh uang buat berobat. Saya ngomong ke bos gantangan, saya ngomong bos pinjem duit 500 ribu buat bawa mama saya ke dokter. Jawabannya apa? Nanti kamu baliknya gimana? 500 ribu pun saya nggak bisa untuk bawa mama saya ke dokter. Terus? Dari situ saya merenung, saya benar-benar sedih banget. Terus ada event, saya ngomong sama mama saya, tak keroi, punggungnya mama saya tak keroi, tak beli obat warung, semampu saya. Oke. Terus and then? Saya ngobrol, kebetulan saya kan panitia juga waktu itu. Saya ngobrol sama salah satu teman saya namanya Bambang, itu 2019 bulan Juli. Saya ngobrol sama Bang, gue udah capek nih hidup kayak gini nih, kenalin dong cewek. Saya yang tahu diri saya ini mudah termotivasi kalau saya punya orang yang benar-benar saya sayangi. Iya. Jadi saya mencari trigger-trigger yang bisa membuat saya itu kayak bersemangat lagi. Kenalin dong gue cewek gitu. Dan setelah event selesai, hari itu event hari Minggu, hari Seninnya pas beres-beresin administrasi, dikenalin nih sama Bambang, namanya istri saya. Dia bilang gini, Bang, ada nih rumahnya di Rimpang, Kunciran, janda anak satu, gitu kan. Oke. Tapi janda anak satu, sorry. Aku kalau nyebut ibu dan Iya. sorry. Tahu. And then kamu Jadi, kenalan dong. Iya, jadi namanya Kiki nih, gitu kan. Ya. Janda anak satu. Udah lama gak ketemu sih Bang, coba aja yuk main gitu. Siang-siang tuh saya main. Saya masih ngumpet di kan rumah petakan itu, kontrakan petakan di daerah Rimpang Kunciran itu. Jadi si Bambang yang ngadep nih, Assalamualaikum. Gak keluar, saya masih di samping gak kelihatan gitu. Assalamualaikum 2 kali. Kayaknya udah nikah lagi deh kayaknya dah. Udah lama gua gak ketemu Bang gitu kan. Saya bilang ke dia, Bang sekali lagi panggil lah Bang, lebih kenceng lagi. Assalamualaikum. Betawi keluar, ini Betawi asli situ istri saya. Bang masih hidup lu. Bini gua karena Betawi asli kan. Nah gua di samping ngedengerin kasar bener gitu kan. Gua orang Jawa kan. Iya. Cuman ya udah ada apa-apa.
bener. Waktu sebelum ketemu udah dikasih tahu nih di spill nih, cakep kayak ini Tatalia gitu kan. Iya. Begitu ketemu, masya Allah bener cantik bener. Asli Ya, cantik, cantik bener-bener pertama kali kan ada fotonya dia pertama kali, cantik kayak Osin gitu, ya kan? Ya. Waduh, dalam hati gua, wah harus dapet ini perempuan nih gitu. Nah pas event itu gua dapet 1 juta mas. Oh dapat. Pas event itu saya dapat gede gitu jadi akhirnya saya jadi agak pede lah deketin cewek kan. 1 juta ya. Malam saya ajakin karaoke. Saya nyanyi lagu John Legend. Dari duduknya berjarak sekitar 30 cm langsung nempel ke kepala saya di begini mas. Tangan gue langsung berselip ini saya. Jadi gue nyanyi what would I do without your smart mouth? Draw me in you kicking me out. Saya nyanyi gak enak. Karena mas kan juri ya. Kalau dia kelompok-kelompok mas nyanyi gitu. Terus gue nyanyi seneng. Ya seneng kok. Tapi bar selesai karaoke senep. Tagihannya panjang tenan. Ya pasti. 700.000 mas, 750.000. Aduh. Saya udah ketar-ketir ini, saya suka anak perempuan yang udah welcome. Besok aku bagaimana? Aku nggak kerja loh. Makanya. Terus akhirnya udah tak bayar tuh. Besok pagi saya datang ke rumah pagi-pagi dia punya anak tuh. Saya beli di Gerahara ya situ. Uang saya sisa 200-300 saya beli. Datang. Akhirnya habis di hari kedua uang saya. Saya ngaku ke dia. Saya bilang, saya mau jujur ya, saya ini orang nggak punya apa-apa. Saya belum kerja juga, tapi saya lagi lamar-lamar kerja lagi nih. Semenjak ketemu kamu, saya coba lamar-lamar kerja lagi. Satu hal, saya bukan orang males. Jadi, saya suka sama kamu, saya akan segera nikahin kamu, saya kasih waktu saya untuk cari kerja. Dan jawaban istri saya waktu itu, yuk kita jalanin. Tapi saya nggak mau yang nggak jelas karena saya punya apa maksudnya saya janda gitu kan. Nah dari situ nggak lama mas saya keterima kerja di perusahaan marketplace. Tapi yang parahnya dari uang saya habis itu dia yang modalin saya untuk saya modal kerja 1 juta 2 juta gitu. Terus 3 bulan pacaran uang dia ada 35.000 habis. 35 juta? 35 juta habis. Cinta ambil kamu karena buat jadi aku tuh orangnya bantuin kamu lah. Iya, bukan cuma bantuin untuk kerja. Jadi orangnya aku tuh ndablek gitu mas, nggak tau malu ya. Wes raine elek, orang duit tapi maunya ketemu tiap hari. Jadi saya jagain banget mas, dari pagi sampai malam pulang kerja saya nongkrong sampai malam di tempat dia. Lah kan dia mikirin kerjanya apa lagi? Iya, waktu awal saya nunggu panggilan kerja itu. Full day saya temenin. Nah begitu saya kerja, yuk tiap saat tak video callin kamu lah. Ayo mas, aku di dari kotoran lain loh. Jadi tak jagain betul-betul sampai jam 10 malam, pastiin. Nanti sampai rumah masih tak video call lagi. Tiduran call sleep call gitu-gitu. Tapi itu yang membuat semangat kamu. Iya, itu yang membuat saya semangat. Jadi saya waktu itu kerja di perusahaan marketplace di Saya Sudirman Center, gaji 6 juta mas. Jadi perusahaan itu bergerak di penyewaan kantor virtual di. Yang kantor virtual itu. Ya, jadi dia punya marketplace, Mas Ana punya virtual office di sini, titip ke sini jual. Ini titip di sini. Nah, saya kerja di situ, Mas. 500 sampai 1 M saya nyumbang untuk kaos-kaos, boleh dicek. Saya emang marketing gitu, Mas. Tapi dengan kayak gitu, bos saya orang India dulu, Mas. Bos saya orang India, saya jualan banyak, bahkan ada produk baru, jualan apartemen Kingland Avenue. 12 unit saya jual sebulan. Dari apa? Posting di Facebook, ada nomor telepon, saya disuruh follow up. Saya ajak ketemu, saya follow up 1 minggu. Saya 1 full day, Senin sampai Minggu saya kerja. Senin sampai Minggu, 12 unit saya jual apartemen mangkrak 2,5 tahun apartemen Kingland Avenue. Saya jual 12 unit sebulan. Jadi dari situ ya? Ya, jadi kan jalan-jalan gitu sama istri saya, ya kan saya udah mulai kerja. Singkat cerita, sebenarnya saya mualaf itu bukan karena mau menikah sama dia mas. Dari kecil lingkungan saya di Pondok Raden Patah. Waduh. Wes biasa hablun minanas. Aku alhamdulillah bisa jadi. Dan saya memutuskan untuk mualaf itu di Oktober 2019, ya kan sama Kiai Haji Al-Bukhari di Gang Kancil itu. Nah, habis saya mualaf mas, ada kejadian. Saya kan tiap hari datang ke kontrakannya istri saya. Dia kan janda anak 1 di Gerebek RT mas. Ya iya kan. Ini ibu kan single parent. Ini laki-laki tiap hari datang gitu kan sampai malam. Habis itu dia melarang saya untuk datang tiap hari. Istri saya itu saya bilang, kalau lu larang gua untuk tiap hari datang ke sini, kita putus. Pede mas saya mas.
pede pun iya. Sombong. Iya. Kita lebih terus. Karena saya akan menderita. Siap. Saya udah terbiasa ketemu kamu tiap hari. Terus gak ketemu. Pilihan kedua, bulan depan kita nikah. Wih, pinter bener. Pasti Saya nggak punya duit loh ngomong kayak gitu loh. Tapi selalu saya bilang, jadi begitu saya bilang gitu, saya mungkin tidak punya harta apa-apa, rumah pun belum ada saya. Tapi saya pastikan saya bukan orang males, dan saya jamin dan saya akan buat kamu jadi ratu di kehidupan saya. Itu yang saya ucapkan ke istri saya. Saya masih hidup kan. Ya wis pasti percaya. Iya. Saya bukan orang males. Itu garansi yang saya kasih ke kamu bahwa saya tidak akan pernah menelantarkan hidup kamu. Kamu pasti bisa makan sama saya. Akhirnya kita mantap di November itu nikah. Saya minjem ke perusahaan saya 10 juta, itu pakai nangis dulu, nunggu dulu 2 minggu mas. Di pantry-nya saya Sudirman Center lantai 56, saya bilang ke Pak, saya mau nikah sama istri saya butuh 10 juta. 10 juta itu bukan buat untuk pesta pora, hanya untuk ke KUA. Terus kan namanya orang Betawi ya, kita bikin bungkusan-bungkusan di rumah aja kayak gitu. Sama beli cincin kawin 2 jutaan lah segitu. Dikasih sih mas, tapi nunggunya 2 minggu. Jadi potongan-potongan kayak gini kehidupan saya ini yang menjadikan saya hari ini, karyawan gua hari pertama kerja dia butuh duit 18 juta saya kasih. Karena saya pernah ngalamin, saya mau minjem ke perusahaan saya, birokrasi. Kadang kita tuh benar-benar orang ini benar-benar butuh, tapi kita cuek untuk bantu orang. Oke. Dia itu benar-benar butuh untuk ibunya lah, untuk apalah. Saya nggak mau kayak gitu, karena saya pernah ngalamin hal yang sangat susah di hidup saya. Saya mau butuh benar-benar mau nikahin orang loh, dipersulit betul-betul. Iya, tapi kan banyak orang yang nggak bisa paham dengan itu. Iya, memang. Iya. Jadi orangnya ikhlas sih. Iya, ya, kalaupun sampai nilai ada juga mas yang nilai akhirnya orang bayar, ya wis, aku nggak makin kere kok, makin kaya kok. Waktu kamu nikah langsung udah langsung di rumah istri atau? Ya karena istri saya udah terlanjur ngontrak dulu di situ loh. Berarti kamu ikut dia. Jadi saya nebeng di situ. Oke, saya kerja, bagus jualan. Nerusin di yang Osfas itu. Iya. Ya kan memang kerja di Osfas itu kan. Iya. Nah, dari situ saya kenal Pak Sabar, kenal High Five. Karena High Five nitipin virtual office-nya di Osfas. Oh, High Five ini yang tadi yang virtual office itu kan dia nitip tempat juga. Jadi situ saya kenal. Jadi antara karyawannya Ospas sama ownernya High Five Pak Sabar ini. Akhirnya lah di situ kamu kenal sama orang yang ini. Iya, karena memang terbiasa kita tuh jaga hubungan sama orang gitu kan. Nah singkat cerita bulan Maret COVID datang. Istri saya hamil sekitar 4 bulanan lah, 3-4 bulanan. Oke. COVID datang di negara kita, dikumpulin semua karyawan. Oke. Ada yang work from home, tapi marketing full, tapi masuk full pun gaji cuma 70%. Yes, pasti. Di situ saya langsung cekut-cekut. Ya apa ini? Iki bojoku lagi hamil. Saya tuh kasih yang terbaik karena setiap bulan tak USG mas. Saking senengnya. Terus aku berkaca masa lalu aku main burung, suka mata-matain jangkrik. Jadi Takut ya? Iya. Takut ya. Setiap bulan tak bawa ke klinik Pinang Sari. Dokternya sampai bilang Pak USG itu nggak perlu tiap bulan. Iya betul. Nggak apa-apa dok. Saya akan lakukan yang terbaik. Susu saya cari yang paling mahal untuk susu ibu hamil dan lain-lain gitu kan. Kebutuhanku udah tertata gitu loh. Terus gaji diturunin 70%. Wih. Cuma 70% kita terima COVID. Apa yang kamu lakuin terus? Ya mau nggak mau nerima kan. Cuman ada satu yang akhirnya saya vokal banget. Gaji saya dipotong sehari. Loh aku kerja Senin sampai Minggu kok. Gara-gara aku telat absen nempelin jariku, gajiku mau potong 200.000. 200.000 itu sangat berharga untuk saya hari ini. Saya kurang apa Pak di perusahaan ini? 500 juta lebih saya kasih profit Pak untuk perusahaan ini. Saya nggak pernah nyolong satupun Pak. Karena saya udah menata kehidupan saya sekarang. Tapi Bapak potong hak saya gara-gara saya telat. Apa nggak ada kebijakan dan lain-lainnya? Yes. Ini yang saya alami loh bos saya loh. Nggak apa-apa, ini pengalaman. Tuhan wajar. Saya orangnya vokal, suka ngasih ide dan lain-lain. Selalu shh, kamu jalanin aja ini ide saya. Begitu saya ngomongin dia tersinggung. Besoknya gue diundang, dikasih pilihan. Henry, kamu nggak boleh jualan lagi virtual office. Tadinya kan produknya tuh ada virtual office, ada pendirian PT juga, sama produk apartemen. Kamu nggak boleh jualan virtual office, kamu nggak boleh jualan PT, kamu hanya boleh jualan apartemen. Dalam hati saya, apartemen ini minimal harus 30% masuk baru insentif gue cair. Ini gue butuh duit untuk proses kelahiran istri saya bilang gitu kan. Ini bapak secara langsung menyuruh saya resign. Yes, berat soal. Saya bilang gitu. Sangat rumit. Akhirnya saya keluar dari perusahaan itu. Dua orang yang saya telepon hari itu, istri saya nangis-nangis, sorry ya aku udah
gagal nih aku belum kerja malah dipecat. Itu yang ditakutin semua orang di masa itu mas. Ya. COVID soalnya. wait and see, gak ada orang tahu. Ya. Gak ada orang tahu. Ya. Dipecat, saya cuma dapat pesangon sekitar lupa saya. Saya telepon istri saya nangis. Nah jawaban istri saya ini yang membuat saya nangis. Ya udah pak, cari kerja lagi yang lain. Istrimu baik ya. Soalnya anak sekarang, kamu sih kerja gak bener itu semangatnya apa? Kerja pusing. Saya nangis udah ketakutan mas. Lah makanya. Nanti Tapi dia jawabnya sama gitu. istriku, tapi istriku nanti ya udah pak nanti cari kerjaan yang lain. Itu semangat yang luar biasa buat saya. Itu semangat yang luar biasa. Ini buat yang di rumah, berarti ada yang luar biasa dari pengalamannya John. Bahwa istri mensupport full, gak malah dibikin pusing. Iya. Orang kedua yang saya telepon Pak Sabar, ownernya FF. Kamu telepon dia? Iya. Karena kan kita udah kenal ya. Saya bilang Pak Sabar saya dipecat dari Osmas. Kaget dia. Pak, bapak jualan bagus, kerja bagus, dipecat. Ini lagi COVID loh pak. Iya pak, ceritanya begini-begini saya ceritain. Saya boleh nggak kerja sama bapak? Jawaban Pak Sabar waktu itu, oke pak, saya coba ngobrol sama BOD lain ya. Dia bilang gitu. Jadi nggak ada kerjaan tuh. Saya masuk lagi ke dunia burung. Saya ke pasar burung, saya beli pleci, saya rawat, saya urusin sampai gacor, saya lobain, beli 20.000, 50.000, saya jual 1 juta, 2 juta lewat kores. Uangnya itu saya kasih istri saya. Saya sambil lamar-lamar kerja. Sempat balik ke burung lagi. Yes, Maret 2020 masih ada di Facebook saya postingan-postingan saya jual pleci, jual apapun. Karena saya yakin saya tetap harus bergerak di masa ini untuk saya kasih makan istri saya. Karena saya udah gak punya penghasilan. Hebat banget sih. Karena saya bilang di awal, saya nggak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan. Mau kayak gimana pun Anda paksa saya untuk menyerah, nggak bakalan mau menyerah saya. Itu mentalitas saya mas. Jadi berkat support dari istri saya itu menguatkan saya juga. Akhirnya saya panas-panasan lagi, turun lagi. Bekas kerja di kantoran saya Sudirman, saya ke pasar burung lagi. Beli burung 2020 bulan Maret. Tapi saya nggak cuman itu doang, saya lamar kerja di Job Street dan lain-lain. Saya nyebarin. Tidak ada satupun yang manggil saya. Berarti Pak Sabar yang percaya akhirnya. Akhirnya tanggal 15 Juni 2020, handphone saya berdering, Pak Sabar telepon saya. Pak Henry bisa ke Kelapa Gading, rumah saya di Tangerang, kontrakan saya di Tangerang. Ke FF, oke. Saya datang sama istri saya. Saya ajak istri saya lagi hamil sekitar 8 bulan. Anak saya kan mau lahiran di Juli, akhirnya Juli kan. Saya datang ke sana sama istri saya dari Tangerang. Sampai di sana baru tahu, karena saya belum pernah ke kantornya Pak Sabar, lewat telepon aja. Baru tahu kalau AFF ini karyawannya cuma ada 3 orang. Tapi di situ saya melihat, mostly people akan melihat masa depan suram untuk wawancara di perusahaan seperti ini. Tapi point of view saya berbeda. Wow. Point of view saya berbeda. Saya melihat ini karyawan 3, bidangnya ini kesempatan terakhir hidup saya, dan saya harus kerja bagus di sini. Saya harus gedein ini perusahaan. Minimal kalau ekspektasi saya sederhana waktu itu, minimal jenjang karir saya bagus, entah jadi manajer kayak, entah jadi kepala cabang kayak. Itu aja cita-cita. Iya, itu aja cita-cita saya. Belajar dari sini guys, banyak guys. Ya, jadi orang-orang kebanyakan kalau wawancara ke perusahaan startup, dia mundur. Wah, ntar gue gak punya masa depan di sini. Itu keputusan yang salah. Karena kalau kamu masuk ke perusahaan kecil, lu wangi, lu bagus, lu akan kelihatan. Tapi kalau lu hari ini masuk ke kalau lu hari ini masuk ke perusahaan-perusahaan sudah besar, sebagus apapun lu kerja, nggak akan kelihatan. Artinya mendingan jadi naga kecil daripada jadi buntutnya naga besar. Yes. Itu ilmu. Itu yang saya lakukan. Dan begitu saya keterima di gaji 4 juta mas, dibilang Pak Sabar, saya cuma bisa gaji bapak 4 juta. Ini kondisi lagi COVID pak. Ya. Saya bilang, Pak, yang penting saya kerja bulan depan istri saya mau lahiran. Bilang. Enak. Setiap hari saya bilang ke istri saya bilang, Ma, kerja di sini aku 4 juta. Jauh loh, Pak. Tantangan kota ke Kelapa Gading. Daripada nggak kerja. Saya bilang kan. Berarti setiap ada sesuatu pasti ada sesuatu. Ya, everything has happen for a reason. Besoknya saya kerja, saya ditempatkan untuk bangun cabang Wisma Ili, Kebon Jeruk. HFF lagi baru buka di situ, sewa office space kecil di situ. Saya suruh ngerintis di situ. Setiap hari dari Tangerang ke Kelapa Gading ke Kebon Jeruk saya naik motor, ya kan. Nah di situ begitu saya masuk, saya langsung paparkan strategi saya. Dan disitulah kenapa HFF sebesar ini. Oke, saya bisa dibilang saya kerja keras.
Tapi Pak Sabar ini tipikal orang yang suka dengar masukan dan tidak lama memberi keputusan. Ini buat para pemilik perusahaan termasuk diri saya bahwa mau mendengar dan cepat memberikan keputusan buat pegawai. Jadi HFF di hari ini, karena begitu saya first day saya masuk, saya udah langsung kasih ide-ide strategi. Pak, kita bikin ini. Terus Pak, kita bikin monitoring. Saya meskipun buatnya saudara dari Google Spreadsheet, saya buat monitoring. Pak, jadi dari orang PT, bikin PT, apapun produk kita, orang suka dengan kepastian. Bagaimana prosesnya itu pasti. Saya buat monitoring dari PT ini, aktanya kapan terbit, SK-nya kapan terbit, NIB-nya kapan terbit, sampai penyerahan dokumen kita buat monitoring. Saya usulkan, saya buat formnya. Orang jadi tahu. Begitu lihat, saat ini kita jualan baru puluhan Pak. How if ribuan, how if jutaan nantinya. Hari itu saya bicara seperti apa Pak Sabar. Terus Pak, kita buat metode pemasarannya itu benar-benar saya orang marketing Pak. Saya akan lakukan apapun. Saya broadcast 500 sampai 500 kontak di LinkedIn. Jadi kalau di LinkedIn ini kan kita setiap hari Mas. Setiap hari loh Mas. Jadi saya profiling Mas. Saya profiling kalau dulu saya harus buka kartu nama. Kalau sekarang anak sekarang itu sebetulnya nggak ada pilihan untuk nggak sukses. Karena dia udah dikasih fasilitas di media sosial dan lain-lain. Yes, agree. Jadi hari pertama saya kerja, saya marketing, saya produknya itu saya buat template kata-kata yang bagus, pendirian PT, bla 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 gini murah gini kan, layanan 24 jam termurah di Indonesia gitu. Saya broadcast dulu, saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya duit untuk iklan. Jadi saya lakukan dengan broadcast 500, saya profiling dulu pengusaha atau apa kan keluar semua. Nah begitu kita mau klik kan akan muncul kotak untuk ngisi pesan. Nah disitulah saya. Ilmu ini orangnya nih. Gua aja banyak ini yang banyak gua ambil ilmunya, banyak reminder gua yang muncul keluar semua gara-gara John ngomong. Works yang dikerjakan John. Works bang. Saya belajar semuanya Mas di YouTube. Kenapa terus pakai cincin banyak kayak? Ditanya ini nih. Memang kayak begini. Iya ini 1,5 M tangan kanan. Aduh dosis sombong. Jadi kan dari aktivitas saya masif itu perusahaan berkembang lah. Pokoknya sih. Saya ketemu Mas Tukul. Duduk di sana saya samperin. Mas Tukul, saya penggemar berat Mas Tukul. Jadi waktu itu saya belum jadi owner tuh. Saya bilang, Mas, saya punya usaha ini. Padahal bukan perusahaan saya. Jadi saya bilang usaha saya dibilang ini Mas. Jadi mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha. Jadi anak-anak muda kita tuh pinter-pinter. Cuman kadang mau melangkah legalitas aja udah mahal. Sampai ini harganya sini beda-beda. Saya mau bikin single price, saya bilang gitu. PT 4 juta seluruh Indonesia harga sama. Sampai anak-anak. Jadi saya membantu mereka punya keberanian untuk memulai usaha dulu. Karena anak-anak muda kita pintar-pintar. Udah 50.000 saya buat Mas di PT di Indonesia. 2 tahun saya masuk di HFF seluruh Indonesia. Ya, Mas Tukul saya bilang, saya nggak punya budget besar untuk usaha saya. Saya ngomongin usaha saya, padahal bukan gua ownernya. Saya sambil telepon ke bos saya, ke Pak Sabar, saya bilang budget paling 5 juta sebulan Pak. Sekelas Mas Tukul, tak omong ke apa nih Mas, 60 juta Mas. Tolong aku ya brand ambassador, tolongi aku. Tolong. Sabtunya dia datang, hari ketemu hari Kamis, Sabtunya dia datang syuting full day di tempatku. Nah dari situ Mas Tukul muncul di media sosial. Ini apa ini Mas Tukul bikin perusahaan perizinan, dikira punya Mas Tukul, viral seluruh Indonesia di grup notaris. Terus artis-artis pada datang bikin PT gara-gara niat sosoknya Mas Tukul. Dari situ Reski Aditya jadi BH kita. Terus Vicky Prasetyo. Mungkin Mas Alan next BH kalau mau. Enggak sih. Oke, hebat dong. Ilmunya kamu hebat. Jadi kenapa BA-nya HFF itu banyak? Karena temennya Mas Tukul belum tentu berteman sama Reski Aditya. Temannya Reski Aditya belum tentu berteman sama Vicky Prasetyo. Pengikutnya Mas Tukul belum tentu nge-follow Reski Aditya. Jadi saya banyakin ini supaya circle-nya itu makin masuk, makin luas. Kamu bikin circle itu kemanfaatin. Ya, temannya beda-beda. Nah dari situ setahun 2021 saya habis Mas Tukul join 2 bulan saya diangkat jadi owner. Yang tadi saya bilang itu Mas, biasa ngerasain cuma paling puluhan juta, 30 deh. Pas saya diangkat, jadi cerita kenapa saya jadi owner itu 4 orang. Iya, jadi 5 orang katanya owner HFF, 4 orang mengundurkan diri. Karena dia udah punya bisnis lain, otomatis kosong dong. Saya masuk. Makanya saya selalu bilang usaha jangan ngatur Tuhan, karena Tuhan udah punya rencana yang indah untuk. Oh itu maksudnya yang jadi bilang. Saya tuh nggak pernah ngatur Tuhan. Nggak pernah pusing untuk besok mau bagaimana, urusan ini bagaimana. Iya itu kan kekuasaan Tuhan. Yes, tugas kita hari ini usaha Mas. Besok belum tentu masih hidup kok Mas. Ngapain kita pusingin besok? Simple itu kan. Iya.
Ya, dan saya percaya kalau kita nggak jahat sama orang, kita terus ikhtiar, tawakal, Allah kasih jalan. Dan kebanyakan orang gagal itu karena apa? Merendahkan pencipta. Ini saya real nih, hidup saya, ini value saya, Mas. Dia berdoa, dia ibadah, dia ke gereja, dia ke masjid dan lain-lain. Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu, ini pikirannya ragu-ragu, Mas. Ini dia lagi ngerendahin penciptanya. Loh, kalau lu punya Tuhan, jangan ada kekhawatiran sedikit pun atas hidup lu. Wow. 100%, kalau perlu 1.000.000%, 1.000.000% percaya bahwa kalau lu berusaha, Tuhan pasti kasih. Karena Tuhan gak pelit. Jangan ada ragu-ragu sama sekali. Nah, di Islam saya belajar manjada wajada. Ya. Kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa batalin. Itu aja udah pertombahan saya. Saya tambahin satu, jangan ngatur Tuhan. Kita siapa mau ngatur pencipta kita, Mas? Kadang melihat orang, ya. Ngomong itu masalah itu Johnny ngomong apa sih? Jangan ngatur Tuhan apa maksud? Oh ini maksudnya. Iya, nggak usah khawatir akan Keren. Ya. Kamu menemukan kata-kata jangan mengatur Tuhan dari mana maksudnya? Perjalanan hidup saya itu Perjalanan. Faktanya saya nggak perlu ngatur hidup saya. Tapi Karena kamu udah ada jalani. ya berserah, bukan pasrah. Iya beda. Pasrah. Berserah itu kita Ikhtiar. Apa katanya tuh Allah? Apa kata Allah? Kalau pasrah, rebahan aja, tidur aja, nggak usah ngapa-ngapain. Mahal guys yang barusan. Berarti invest sekarang ya? Iya, beli itu rumah, terus tanah gitu-gitu, terus sama buat expand bisnis. Tapi perempuan nggak berubah ya? Itu. The one and only lah. The one and only. Sampai hari ini ya. Oh sampai hari ini. Ya Mbak, orangnya baik sekali. John, aku melihat dari perjuanganmu, kamu tidak akan melupakan itu. Aku Pasti. bisa lihat dari Pasti. itu. Pasti. Ini perempuan hebat saya. Ya, karena kan nggak hanya gara-gara dia kamu jadi begini. Kamu serahkan semua penghasilanmu ke istri nggak? Dia tahu tapi nggak semua. Tahu tapi dia nggak. Iya, dia tahu saya punya uang berapa, dia tahu. Dia tahu semua. Iya, Detail. tahu. Tapi saya kasih jatah bulanan aja. Iya, tapi dia tahu. Tahu. Oke, good. Sangat tahu, sangat tahu. Kalau nggak selamat. Iya. Ya kan kasihan kalau nggak tahu. Iya, sangat tahu. Sangat tahu. Saya punya apa saya Dia tahu. Saya tiap bulan dapat uang berapa dia tahu. Karena pengalaman pribadi bukan hanya baca buku atau hanya mendengarkan buku, karena sekarang bukan baca buku tapi mendengarkan buku. Dan dia praktekkan dan dia filtering dengan perjalanan dan kemampuan. Ini yang hebat adalah dia memfilter itu dengan kemampuan dia, dengan pasrahnya kepada yang kuasa. Berserah Diri penuh. kepada yang kuasa. Berserah penuh total. Iya, total. Ya total ya. Nah, kasar ngomong, Allah mau bikin apapun di hidup saya, udah. Pokoknya yang penting aku usaha. Ya, satu tips terakhir Mas. Yes. Jadi fatal. Saya punya ilmu itu fatal. Untuk teman-teman yang lagi mau buka usaha atau kalian lagi ngerjain sesuatu apapun, kamu harus punya 5 fatal. Okay. Yang pertama, dalam kita mengerjakan segala sesuatu itu harus fokus, Mas. Fokus. Jangan nyabang-nyabang, oh kayaknya peluang itu oke. Udah, kamu Fokus yakin dulu. itu kamu kerjakan, fokusin aja dulu. Oke. Yang kedua, punya attitude yang baik, Mas. Kita ketemu orang, kita harus respect dulu sama orang. Halo Mas, gak ada ruginya kok lo bungkukin sedikit badan lu untuk bentuk respect sama orang. Oh dia tuh. Ketemu orang yang lebih tua, ibu-ibu apa bapak, kamu buru-buru ambil tangannya untuk kamu cium tangannya, itu kamu udah dapat respect. Mahal. Oke. Attitude. Yang ketiga, tekun Mas. Selain fokus, kita harus tekunin. Yes. Gak cuma fokus ini, tapi ditekunin. Apalagi improvement, continuous improvement, perbaikan berkelanjutan terus. Wow. Hari ini klien saya udah puas, udah happy. Bagaimana bikin lebih happy lagi? Bro. Ya, yang keempat adalah antusias. Mas Anang lihat dari tadi awal podcast sampai sekarang, saya nggak pernah duduk santai begini ngobrolnya. Yes. Saya selalu memberikan. karena orang happy bisa dengan antusias. Pasti. Dan eye contact, ya kan, kita ngobrol sama orang benar-benar. Yes. Nah yang terakhir ini lentur, kita jadi adaptive people. Adaptive people. Ya, saya ketemu Mas Anang baru hari ini, tapi saya kayak udah tahunan lama. Kita fleksibel di lingkungan baru, ngobrol, harus update. Bawa diri. Harus update. Ini hari ini isu terbaru apa, berita-berita, baca berita supaya kita jadi adaptive people. Jadi nyambung, nggak gagal paham kalau ngobrol Bunda Korla itu siapa dan lain-lain kayak gitu ya. Terus yang kedua dalam hal berdagang, lentur juga dimaknai untung dikit yang penting quantity banyak. Makanya high five itu harganya murah. Saya memberikan value langsung, manfaat langsung ke klien. Bukan saya bakar iklan di TV miliaran apa-apa segala macam, bukan. Jadi orang yang mau pakai jasa perusahaan saya kasih experience yang luar biasa dengan harga murah, tapi dia dapat pelayanan yang luar biasa.
nanti goalsnya adalah nggak usah disuruh-suruh untuk promosi, itu akan muncul C2C, customer to customer, dia akan cerita. Ya, itu yang saya lakukan fatal. Itu paling jahat, mouth itu paling jahat. Paling Paling jitu dan mulut ke mulut. efisien. Ya. Jaga hubungan dengan pelanggan, karena faktanya pelanggan itu adalah bos kita. Kita bayar gaji karyawan itu bukan dari kantong pribadi kita, tapi dari setiap klien yang bertransaksi sama kita, itu dia kasih uang ke perusahaan kita. Jadi prioritas tertinggi itu adalah klien. Jadi itu value saya fatal itu tadi, Mas. Wow, itu pelajaran lagi yang terakhir itu sangat luar biasa, nggak ada bukunya pastinya, itu tidak ada bukunya. Tapi apapun yang sudah kita bicarakan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Saya terus terang, John, aku terima kasih akhirnya Terima kasih. datang. John, yang terima kasih, Mas Anand. Tapi apapun yang terjadi, saya baru tahu seorang John sangat luar biasa, mumpuni banget dengan apa yang dia kerjakan, dan mumpuni juga dengan pengalaman hidupnya yang tercatat dengan baik di dirinya yang bisa di-share kemana saja. Berarti John ini orangnya nggak pelit ilmu. Dari tadi itu adalah daging semua yang disampaikan di John, dan itu sangat luar biasa, makanya amalnya banyak dia. Pasti doanya banyak buat dia. Jadi sekali lagi John, terima kasih udah ke ngobrol asik. Mudah-mudahan Ini luar biasa ini. Ngobrol asik. Aku masih nggak nyangka loh. Di depanku Mas Anand kayak Mas Yo, sumpah. enggak John. Sumpah, Mas. Aku yang akhirnya banyak mendapatkan sentilan yang juga mengencourage aku untuk memperbaiki diri, karena aku selalu ingin memperbaiki diri dalam perjalanan hidupku yang 53 tahun, sementara kamu 33 tahun. Iya, 37 hari ini. 37 hari ini aku umur 37, ya lumayan, tapi John jauh lebih bagus. Tapi memang pengalaman berbeda, cara berbeda, dan cara yang dikerjakan pun berbeda. Tetapi apapun, ikhlas, ikhtiar, berserah diri, tawakal penuh. Ya. yes. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian yang pasti.